Shalom, kami segenap pemimpin Abaloh Palem mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year! Shalom. Wow, luar biasa. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa dan bersuka cita. Amin. Amin. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena selama 2 tahun kita tidak merayakan Natal ya. Natal di rumah masa online. Tapi pada hari ini kita bersama-sama untuk kita merayakan Natal. Semangat. Semangat. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Amin. Kristus. Natal tahun ini mengambil tema Heaven has come to us. Artinya, ya sukacita surga ada di tengah kita. Kita percaya biarkan malam hari ini, momen Natal malam hari ini bisa berarti, bermakna karena Yesus hadir di tengah kita. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan pikiran kita untuk kita bisa terima berkat Tuhan yang melimpah pada malam hari ini. Oke, kita siapkan hati kita terlebih dahulu sebelum kita mengikuti ibadah Natal dan juga perayaan Natal pada malam hari ini. Bersatu di dalam doa. Ya, Bapa, Tuhan. kami bersyukur kepada Engkau Tuhan karena Engkau terbaik dalam seluruh hidup kami. Amin. Kau memimpin acara ibadah kami pada malam hari ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Yes. Bila kuasa Allah, kerajaan Allah turun di atas kami semua Tuhan. Amin. Sehingga kami boleh mengambil makna daripada Natal yang Engkau berikan kami pada malam hari ini Tuhan. Yes. Terima kasih Bapa, kami siap untuk kami beribadah malam Natal pada hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Dalam Yesus, nama Tuhan yang orang yang Yesus. percaya berkata, Amin. Mari setiap kita berdiri bersama-sama. Bolehkah kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa? Dialah Sang Juru Selamat yang lahir ke dunia. Mari kita merayakan Natal, hari lahirnya Sang Juru Selamat. Kesukaan yang besar bagi dunia. Kesukaan bagi dunia. Penerus datanglah. Beri
the mountain. Go tell it on the mountain. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. That Jesus Christ is born. Mari sama-sama kita berikan buat kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua, silakan duduk. Terdiam di dalam gelap malam, terjebak di antara ruang-ruang keraguan. Dalam segala ketakutan, berkeliaran mencari harapan. Semua terpana, terbawa arus nelangsa, mencoba segala substitusi dunia. Peluh telah menyatu dengan raga, berjuang mengerahkan seluruh upaya. Tetapi semuanya hanya berakhir sia-sia. Semakin jauh tangan-tangan itu meraih, semakin jauh kemenangan berlari. Semakin kedua mata itu beralih pandang, semakin tertarik dalam genggamannya. Tetapi kini tiba terangnya. Lahirnya membawa harap yang pasti. Datangnya membawa kebebasan. Hadirnya mengganti duka menjadi suka. Sambutlah, Dia telah hadir di tengah kita. atas
Raja damai, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari saya undang kita semua boleh bangkit berdiri bersama-sama dan kita nyanyikan lagu ini. Seorang anak telah lahir untuk kita. Anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari naikkan suaramu, katakan penasehat ajaib. Nasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Juru Selamat dunia. Haleluya. Kami menyambut Engkau, Yesus Tuhan, Juru Selamat, yang hadir di tengah-tengah hidup kami, di tengah-tengah hati kami. Firman Tuhan di dalam Yesaya 9 ayat 2. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Baik mungkin di antara kita dalam 2 tahun, mungkin 3 tahun belakang kita ngalamin masa-masa yang kelam. Mungkin di dalam pekerjaan, dalam keluarga. Sampai hari ini kita boleh ada di sini. Kembali merayakan Natal bersama-sama, bisa bertatap muka. Kita percaya bahwa apapun yang terjadi dalam masa-masa kehidupan kita, ketika kita percaya bahwa Yesus yang hadir di hati kita, menuntun langkah-langkah kita. Kita percaya kehadirannya membawa pengharapan bagi kita. Kita percaya kehadirannya membawa sukacita, mengganti duka cita kita. Kita percaya kehadirannya membawa kekuatan bagi kita yang lemah. Dan kehadirannya membawa tuntunan bagi kita yang kehilangan arah hari-hari ini. Jemaat Tuhan hari ini, sebelum kita masuk dalam perenungan Natal, kita bawa hati kita dengan ucapan syukur. Kalau engkau hari ini sedang mengalami letih, ketika engkau mengalami mungkin sedih, datang sama Tuhan hari ini dan izinkan terang Tuhan menyinari hati.
Bapak Ibu Saudara boleh menyalakan lilin. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Kami percaya Tuhan, sama seperti Engkau lahir pada masa itu di tengah-tengah kegelapan malam Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika Engkau hadir di tengah-tengah kami. Mungkin di dalam masa gelap kehidupan kami, mungkin di dalam kelemahan kami. Tapi kami percaya Tuhan, terang itu menyinari setiap ruang hati kami. Terang itu membuat kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Dan menuntun kami untuk kami boleh hidup dengan apa yang Engkau mau. Cuma Tuhan hari ini buka hati-Mu. Kita akan datang dalam mendengarkan firman Tuhan. Kami datang Tuhan hari ini membawa hati kami Tuhan. Membawa seluruh Tuhan perhatian kami Tuhan. Kami mau fokus Tuhan. Jiwa kami boleh melekat kepadamu Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, setiap firman yang boleh kami dengar. Setiap perkataan firman yang boleh kami terima Tuhan hari ini. Itu boleh berbicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami membuka hati kami. Kami dengar isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan boleh mematikan lilin, boleh duduk. Baik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada beberapa informasi yang kita mau simak bersama-sama dan kita perhatikan. Yang pertama, saya mewakili keluarga besar Abaloh Taman Palem di tempat ini mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu semua, saudara-saudara, dan selamat hari Natal juga buat kita semua. Juga selamat datang buat jemaat Tuhan yang ada di ruang extension ataupun nanti juga yang ada di online. Selamat datang. Dan khusus buat Bapak Ibu Saudara hari ini yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kita juga mengucapkan selamat datang untuk selamat bergabung dalam keluarga Allah. Dan setelah pulang ibadah ada booth welcomer di depan ruangan. Bapak Ibu Saudara bisa datang untuk mengobrol, untuk kita berkenalan dan kita tahu informasi seputar kegiatan di gereja kita di Abaloh Taman Palem. Dan untuk persembahan dan perpuluhan, Bapak Ibu Saudara bisa melakukannya nanti via cash atau juga bisa transfer kris yang ada tertera di layar ya. Bapak Ibu Saudara bisa lihat, bisa scan QR di sana. Dan kita juga sudah mendapat amplop khusus persembahan Natal yang sudah dapat dari Asyir tadi. Bapak Ibu Saudara bisa memasukkannya nanti di kotak di belakang dan juga bisa lewat transfer, ada rekening juga yang tertera ya untuk persembahan Natal. Baik, untuk informasi ibadah tanggal 25 Desember besok dan juga 1 Januari 2023
kita akan mengadakan ibadah secara online di YouTube Abaloh Palem. Jadi Bapak Ibu Saudara simak betul tanggalnya supaya jangan datang di sini ya, karena di sini nggak ada orang tanggal segitu. Jadi 25 dan 1 Januari, 25 kita akan rerun yang hari ini kita lakukan. Dan 1 Januari 2023 kita akan ibadah online di YouTube. Dan akan mulai kembali onsite di 2023 tanggal 8 Januari. Dengan jam ibadah yang sama. Dan Bapak Ibu Saudara sudah juga bersiap untuk perjamuan kudus di tanggal 8 Januari 2023. Oke, dan informasi untuk doa pagi. Kita akan mulai kembali pada tanggal 4 Januari 2023 ya, dengan ID Zoom dan passcode yang sama. Jadi pastikan Bapak Ibu Saudara, ini bukan berarti kita berhenti untuk antusias berdoa ya. Kita tetap berdoa dengan keluarga masing-masing. Dan kita akan bertemu lagi korporat di Zoom tanggal 4 Januari 2023 dalam jam yang sama dan ID yang sama. Dan informasi kantor sekretariat ya, akan libur sampai tanggal 2 Januari 2023. Jadi kantor akan beroperasi tanggal 3 Januari 2023 dan bagi Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi seputar pelayanan di Abaloh Ministries Taman Palem, Bapak Ibu Saudara bisa menghubungi GA atau GS area setempat, tempat Bapak Ibu Saudara berkomsel ya, untuk informasi seputar pelayanan di tanggal-tanggal seperti itu. Dan akan buka kembali tanggal 3 Januari 2023. Dan khusus untuk hari ini, informasi buat Bapak Ibu Saudara yang membawa anak yang di ruangan kega. Bapak Ibu Saudara nanti setelah pulang ibadah akan menjemput dengan sesuai dengan jadwal penjemputan. Nanti akan dipanggil atau ada di layar. Untuk yang kuning itu dengan stiker ya, sudah dikasih stiker. Yang merah dan hijau itu dengan gelang. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau nomornya belum ada di layar, mohon untuk stay dulu di Audi. Sampai nomor Bapak Ibu Saudara ditampilkan dan kita bisa jemput anak kita di ruang kega. Oke ya, cukup dipahami ya Bapak Ibu Saudara sama anak-anak kega ya. Oke, dan hari ini kita siap untuk mendengar firman Tuhan? Oke, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari seorang kakak yang luar biasa, salah satu penatua kita juga. Dan juga tentunya Bapak rohani bagi kita. Kita mau sambut dengan tepuk tangan antusias, bangkit berdiri bersama-sama. Kita sambut dengan tepuk tangan Kak Edi Leo. Haleluya, shalom semuanya. Haleluya, kita senang setelah 2 tahun gak pernah seperti ini ya. Kita merayakan Natal lagi onsite. Coba bilang sama sebelahnya, aku bersyukur kamu masih hidup, amin. Haleluya, siapa yang masih hidup saudara? Kita bersyukur anugerah Tuhan kita bisa lewati masa-masa yang begitu sukar. Nah saudara, kenapa kita merayakan Natal? Nah judul hari ini yang kita dapat luar biasa. Heaven has come to us. Ya, ini ada lagunya, saudara, lagu Natal yang sangat baru. Heaven has come to us. Tadi puisi tadi luar biasa ya. Saudara, manusia hidup dalam kegelapan yang begitu mengerikan. Ya, bingung mau kemana. Ya, dalam kegelapan manusia saudara cari jalan gak ketemu. Berusaha lebih keras lagi saudara, tapi gak menemukan jalan keluar. Putus asa. Semua yang dilakukan sia-sia saudara. Sampai akhirnya tiba waktunya saudara, surga melawat kita. Surga datang ke bumi ini saudara. Nah saudara, ada satu ayat yang saya mau bacakan. Ayat ini adalah ayat yang selalu saudaraku ya didengungkan di dalam gereja mula-mula. Sebagai sebuah puisi juga, sebuah doa, sebuah prinsip doksologi yang harus dipahami oleh gereja mula-mula. Nah, apa itu? Di dalam saudara 1 Timotius 3 ayat yang ke-16. Nah, bolehkah kita baca sama-sama ayat ini saudara? Ya, 1 Timotius pasal 3 ayat
3:16. Ingat 3:16. Kita baca 2, 3. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Yang percaya katakan apa? Amin. Nah, Paulus bilang, saudara, agunglah rahasia ibadah kita. Ya, agung, beda, ya, dahsyat sekali, beda dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Agunglah rahasia ibadah kita. Atau ya, terjemahan lain bilang agunglah rahasia iman kita. Nah, maksudnya apa, saudara? Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, hidup dalam kegelapan, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia, saudaraku, sudah kurang dari kemuliaan Allah. Nah, akibatnya manusia hidup dalam kerajaan kegelapan. Nah, saudara, Tuhan tidak tinggal diam. Dia mau menyelamatkan kita dari kerajaan kegelapan, tapi bukan hanya itu, saudara. Setelah kita diselamatkan, dipindahkan ke dalam kerajaan terang, Dia mau membawa kita kembali kepada gambar Allah yang semula itu. Supaya kita hidup serupa segambar dengan Allah yang telah hilang karena dosa itu. Nah, di dalam puisi ini, saudara, di dalam doksologi ini, saudara, ditulis kalau kita mau kembali ke gambar Allah, ya, kita harus percaya kebenaran-kebenaran ini, saudara. Ya, kalau kita enggak percaya kebenaran-kebenaran ini, kita tidak bisa kembali ke gambar Allah yang semula itu. Ya. Nah, kalau kita enggak percaya Dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia, kita enggak bisa kembali ke gambar Allah itu. Kalau kita enggak percaya Dia dibenarkan dalam roh, menampakkan dirinya kepada malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan, kita nggak bisa kembali ya ke gambar Allah. Kita nggak bisa balik lagi ke gambar Allah, yaitu serupa dengan Kristus. Nah, karena itu, saudara, kita harus mengerti ya doktrin-doktrin dasar ini, saudara. Nah, doktrin-doktrin dasar ini, saudara, dimulai dari doktrin yang pertama, ya. Sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, agunglah rahasia iman kita. Apa? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Nah, ini yang gak pernah kita dapatkan di kepercayaan apapun. Tidak kita dapati dalam agama apapun. Saudara, agama apapun, kepercayaan apapun, ilah apapun, dewa apapun, saudara, gak pernah menyatakan dirinya kepada manusia. Agama-agama, kepercayaan-kepercayaan adalah kita yang menciptakan Allah-Allah itu, saudara. Ya, bahkan ada manusia yang meninggikan dirinya jadi Allah. Di India banyak, saudara. Ya, meninggikan dirinya jadi dewa. Asal wajahnya antik dikit,
Kirim aja ke India jadi dewa. Coba lihat kiri kanan, wajah antik nggak, saudara bilang. Kayaknya kamu cocok dikirim ke India jadi dewa dah. Iya kan? Nah saudara, jadi di dunia ini saudara, agama ya itu ciptaan manusia. Saudara. Manusia berpikir Allah itu seperti itu. Manusia berpikir Allah itu seperti yang dia imajinasikan. Ya. Tapi Allah yang tidak hidup ini saudara, Allah buatan manusia ini gak pernah menyatakan dirinya. Tapi Allah kita luar biasa saudara. Dia menyatakan dirinya. Makanya kita bisa kenal Allah kita. Karena dia menyatakan dirinya. Ya, dia menyatakan dirinya dalam bentuk apa saudara? Dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itulah Yesus Kristus. Itulah saudaraku firman Allah yang nuzul, yang inkarnasi menjadi manusia. Nah saudara kita baca di dalam Yohanes, dikatakan apa saudara dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara-saudara, agung, kenapa agung rahasia ibadah kita saudara? Kenapa agung rahasia iman kita? Karena Allah kita menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itu enggak pernah terjadi saudara. Enggak pernah terjadi. Di kepercayaan manapun Allah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia berinkarnasi ya menjadi saudaraku salah satu dari kita. Dia menjadi saudaraku manusia ya seperti saudara dan saya. Wow, ini saudaraku suatu rahasia yang besar. Kalau saudara ngerti ini, saudara hidupmu akan sangat berbeda. Nah, banyak orang nggak ngerti ini, saudara. Ya, saudara tahulah banyak kepercayaan yang nggak ngerti. Kok Allah bisa punya anak ya? Kok dia disebut anak Allah? Ya, apa Bapak di surga punya istri? Ya, terus kawin melahirkan anak. Nah, pikiran mereka saudara, anak itu adalah saudara seperti keturunan biologis. Karena ada hubungan seks pria sama wanita, lahir anak. Nah, istilah anak di sini bukan begitu saudara. Orang Israel sudah ngerti apa yang dianggap anak Allah itu saudaraku mereka udah ngerti. Makanya saudara waktu Yesus ngaku dirinya adalah saudaraku anak Allah, mereka marah sekali. Ya, mereka salibkan dia. Jadi Yesus disalibkan bukan karena apa saudara perbuatan-perbuatan ajaib yang dia lakukan dan hal-hal yang dahsyat yang dia tunjukkan, tetapi Yesus disalibkan, dibunuh karena dia mengaku dirinya anak Allah. Karena dengan mengaku dirinya anak Allah, dengan demikian kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Nah, jadi saudara mesti ngerti anak Allah itu jangan ya saudara kena ajaran-ajaran ya yang bilang ya masa Allah punya anak, Allah kan enggak punya anak ya dan Allah enggak beranak. Nah banyak orang Kristen saudara denger gitu dia enggak bisa jawab. Nyebrang, tahu nyebrang? Ya itu dia. Ini tantangan kita di Indonesia saudara. Ya, banyak orang Kristen gak ngerti firman Tuhan, doktrinnya sendiri dia gak ngerti. Ya, ketika saudaraku ditantang,
ya sama mayoritas, dia bingung nggak bisa jawab. Tahukah saudara, Yesus adalah anak tunggal Bapa. Apakah anak di situ artinya dia lebih rendah keilahiannya? Bapak lebih tinggi? Enggak. Ya, anak tunggal Bapa dalam bahasa aslinya saudara adalah monogenes dari Bapa. Monogenes. Ya, tahu monogenes? Mono satu, genes gen. Ya, jadi dia gen yang sama dengan Bapa. Gen yang sama dengan Bapa, tapi dia keluar dari Bapa. Itu artinya Yesus, saudaraku. Yesus itu gennya sama dengan Bapa. Kalau Bapa adalah Allah, dia juga Allah. Kenapa, saudaraku? Karena dia firmannya Bapa. Firmannya Bapa sejenis dengan Bapa. Sama-sama Allah. Dan dia keluar dari Allah. Dia monogenesnya Allah. Dia sejenis satu gen dengan Bapaknya. Dia sejenis berarti dia Allah. Nah, kata anak di situ bukan dia dilahirkan secara biologis, tapi dia keluar dari Bapa. Karena firman itu keluar dari Bapa, saudara. Jadi ini justru bukti Yesus adalah Allah. Dia adalah Allah. Karena firman itu adalah Allah. Dan firman menjelma menjadi manusia. Ada yang bilang amin, saudara? Bilang Yesus adalah Allah, bilang saudara. Dia adalah Allah. Ya, jadi itu artinya anak Allah. Nah, kita mesti ngerti, saudara. Kalau saudara nggak benar doktrin ini, maaf, saudara nggak diselamatkan, saudara. Ya, saudara nggak ngerti Yesus itu Allah, saudara hanya lihat dia sebagai nabi, sorry, saudara nggak selamat, saudara. Ya, makanya hati-hati, saudara. Ajaran ini, semua yang disebut di sini itu penting, saudara. Ya, ini menentukan keselamatan kita. Berapa banyak kita masih ada yang saudara nggak jelas, ya? Yesus anak Allah, artinya dia Allah, dia keluar dari Allah, dia firman Allah yang menjelma jadi manusia. Amin. Nah, ini dasar sekali, saudara. Kalau saudara ya ada ajaran yang menyimpang dari doktrin dasar ini, disebut ajaran antikris. Ajaran antikris adalah ajaran yang gak percaya Yesus itu penjelmaan firman jadi manusia. Ajaran antikris adalah ajaran yang tidak percaya Yesus mati di kayu salib. Oh enggak, dia enggak mati. Digantikan sama orang lain yang diserupakan. Hati-hati, itu ajaran antikris. Saudara terima itu, saudara enggak selamat. Jadi ini dasar kekristenan yang pertama. Yesus, dia menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Ada amin? Nah, sekarang pertanyaannya begini, saudara. Mengapa Yesus mesti jadi manusia? Nah, ini penting, saudara. Ya, mengapa Kristus lahir sebagai manusia, saudara? Nah, hari ini saya akan bahas 3 hal. 3 alasan, ya, sebenarnya lebih dari itu, tapi 3 yang paling utama. Ini diajarkan oleh semua ya aliran denominasi gereja. Ya. Kenapa Yesus harus datang sebagai manusia? Kita lihat, yang pertama, supaya dia menebus kita dari dosa. Saudara, kenapa Yesus mesti jadi manusia? Bisa enggak dia selamatkan kita dari sorga aja kan? Nah, kelihatannya bisa, tapi enggak bisa, saudara. Karena Allah enggak bisa mengampuni dosa kita ya dengan cara begini. Herdis, kamu sudah jatuh dalam dosa.
Aduh, minta ampun, minta ampun. Kamu dosanya berat banget. Udahlah, karena kita hopeng, cincailah. Herdis, cincailah. Udah, kamu kan teman baik. Udah, gue abain aja dosamu. Allah nggak bisa begitu, saudara, nggak bisa. Allah itu adil, dosa harus dihukum. Nggak bisa cincai, emang orang Medan. Ya, cincailah, kan kita hopeng katanya ya kan. Nah saudara, nggak bisa. Dosa mesti dihukum. Nah dihukumnya di mana? Dalam tubuh kita, saudara. Manusia berbuat dosa dalam tubuhnya, saudara. Makanya saudaraku, hukuman dosa ya kita akan alami, saudaraku, roh, jiwa, dan tubuh dalam keadaan kita sebagai manusia. Kita akan dihukum selama-lamanya, mati kekal, binasa selama-lamanya, saudara. Itu hukumannya dosa. Nah, Allah nggak bisa mengampuni kita, saudara. Hanya berkata cincailah, aku abaikan dosamu, nggak bisa. Ya, kalau saudara di pengadilan ini saudara, ya saudara berbuat salah, saudara dihukum mati, saudara membunuh orang terencana, membunuh orang sadis, jahat, saudara dihukum apa saudara? Mati. Nah bisa nggak saudara waktu mau dihukum mati bilang sama hakim, Pak Hakim, setelah sidang sekian kali, aduh Pak Hakim, saya menyesal Pak Hakim. Tolonglah saya jangan dihukum mati. Saya janji Pak Hakim akan berbuat baik seumur hidupku. Mulai hari ini semua harta bendaku akan kujual, akan kusumbangkan kepada yayasan-yayasan dan panti asuhan. Pak, tolong Pak, saya jangan dihukum mati. Saya berjanji akan berbuat baik dan saya akan bayar dengan harta saya semua. Pak, tolong Pak, jangan dihukum mati Pak, tolong. Kira-kira hakim ngomong apa kalau saudara ngomong gitu? Oh, Pak Herdis, ya. Oh kamu mau berbuat baik? Bagus, silakan saya dukung. Silakan sumbang semua uangmu, kalau perlu sumbang ke saya juga. Semua uang kamu sumbanglah buat orang yang susah. Berbuat baik sebaik-baiknya. Tapi sorry, dosa kamu siapa yang pikul? Dosa kamu siapa yang pikul? Kamu tetap yang harus pikul. Mau berbuat baik bisa, tapi dosa kamu tetap dihukum. Akibat dosa kamu tetap dihukum. Nah makanya saudara, kita nggak bisa selamat dengan berbuat baik, nggak bisa. Nggak bisa selamat dengan usaha manusia, nggak bisa. Karena kita harus bayar akibatnya. Akibatnya adalah kita dihukum kekal selama-lamanya. Kekal saudara. Nah karena itu saudara, supaya kita bisa selamat, Yesus datang sebagai manusia. Manusia yang 100% sama kayak kita, hanya tidak berbuat dosa. Ada yang bilang amin? Sama seperti saudara. Supaya apa? Supaya ketika dia jadi manusia, dia bisa dihukum. Nah kalau dia bisa dihukum, dia bisa gantiin kita. Makanya kalau dia nggak jadi manusia, dia tidak bisa gantiin saudara. Makanya hal pertama yang harus dilakukan, dia berinkarnasi jadi manusia, saudara. Baru bisa gantiin kita. Ada yang bilang amin? Makanya Natal itu adalah sukacita terbesar, saudara. Karena sorga
datang kepada kita, saudara. Yesus jadi manusia seperti saudara dan saya. Dia mati di kayu salib. 1 Petrus bilang begini, saudara. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk apa? Segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ada yang bilang amin? Untuk membebaskan saudara dari dosa, dia mesti mati. Nah, ini jadi bahan olok-olokan lagi, saudara, orang yang dari seberang. Allah kok mati? Wow, sekarang ya Yesus itu banyak dihujat, saudara, di YouTube ya kan? Wah, pakai kolor ya matinya ya. Oh benar, saudara. Menghujat terus mereka. Ya. Oh, Allah kok mati? Nah, kalau saudara nggak ngerti, ditanya gitu, iya ya. Kok Allah mati? Nah, yang mati bukan kealahannya. Sekali lagi saudaraku, ia telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dia mati dalam keadaan manusia. Kalau Allah nggak bisa mati, ada yang bilang amin? Tapi karena dia menjelma jadi manusia, dia bisa mati. Memang dia pengen mati supaya bisa gantiin dosa kita. Gantiin hukuman dosa maksudnya. Ya. Nah, ini kita, saudaraku, nggak ngerti. Yesus harus mati, saudara. Makanya dia harus jadi manusia. Dan setelah dia mati, saudara, dia membayar harga hukuman dosa kita. Sehingga dia bisa bawa kita kembali kepada Allah. Dia bisa mendamaikan kita dengan Allah. Dia bisa merekonsiliasi kita dengan Allah. Sehingga kita diperdamaikan kembali dengan Allah. Saudara, itulah alasan pertama kenapa dia mesti jadi manusia, saudara. Nah, sekarang kita lihat alasan yang kedua, mengapa Kristus lahir sebagai manusia. Yang kedua, saudara, supaya dia menjadi contoh hidup bagi kita. Nah, saudara, banyak orang gak ngerti kenapa Yesus mesti hidup sebagai manusia 33,5 tahun, betul? Kemudian mati di kayu salib. Lah, bisa aja kan, dia gak usah dong 33,5 tahun hidup. Dia hidup sehari aja kan, kalau tujuannya hanya untuk menebus kita dari dosa, kan cukup. Bisa gak saudara kalau tujuannya hanya mati di kayu salib buat kita sebagai manusia, dia gak usah datang 33,5 tahun, bisa gak? Kalau dia mau bisa. Yesus menjelma aja in one day. In one day dia menjelma jadi manusia yang dewasa, 33,5 tahun, saudaraku, dewasa penuh, karena 33,5 tahun itu saudara ukuran dewasa maksimal. Ya, hidup yang di puncaknya, paling puncak. Ya, saudara-saudara, Yesus bisa kan datang aja satu hari, mati di kayu salib. Asli jadi manusia, cuman sehari datang. Bisa kalau dia mau. Menebus dosa kita kan? Bisa. Tapi kenapa mesti dia datang sebagai bayi, lalu menghidupi satu kehidupan yang begitu lama. Sampai 33,5 tahun, saudara. Pertanyaannya ngapain? Kenapa it takes so long? Kenapa saudaraku begitu lama waktunya dia mesti menghidupi sebuah hidup yang begitu? Kita baca ayatnya, 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia,
ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini dia alasannya. Dia datang ya memberi kita model, contoh ya yang telah hilang dari manusia. Manusia tadinya diciptakan serupa segambar dengan Allah, yaitu Adam itu saudara modelnya. Ya. Adam itu diciptakan serupa segambar dengan Allah kan? Dia diciptakan berarti serupa segambar dengan Kristus, saudara. Ya, karena Kristus itu gambar Allah. Dia diciptakan serupa segambar dengan Allah, tapi dia berbuat dosa. Dia, saudaraku, mati dalam dosanya. Nah, untuk kita dikembalikan ke dalam hidup serupa dengan Kristus, makanya harus Kristus jadi manusia. Kristus harus menghidupi sebuah hidup supaya contohnya jelas. Oh gitu hidup yang serupa segambar dengan Allah itu. Yaitu yang Kristus hidupi, saudara. Nah, kalau saudara katanya mengaku berada di dalam Dia, saudara wajib hidup sama seperti Dia telah hidup. Ada yang bilang amin? Inilah pemuritan. Jadi setelah saudara ya diampuni dosanya, percaya Yesus, puji Tuhan, Yesus saudaraku melahirkan engkau baru, ya saudaraku, maka engkau sekarang harus hidup sama seperti Dia telah hidup. Itulah gaya hidup yang kita mesti terus contoh dari Kristus terus. Kita contoh terus bagaimana Kristus hidup. Nah makanya saudara tahun depan kita akan banyak membahas ini saudara. Bagaimana kita hidup sama seperti Kristus telah hidup. Banyak orang Kristen gak pernah diajarin ini saudara. Dia gak pernah hidup sama seperti Kristus telah hidup. Makanya hidupnya ancur-ancuran, babak belur, rusak gak karu-karuan karena gak punya pola. Karena gak punya contoh, karena bingung hidup kekristenan itu seperti apa ya? Ya seperti Yesus waktu dia datang ke dunia ini. Ada yang bilang amin? Banyak orang mau kehidupannya Kristus. Tapi tidak mau gaya hidupnya Kristus. Oh banyak orang mau memiliki hidupnya Kristus, tapi bukan gaya hidupnya. Lihat gaya hidup Kristus saudara. Siapa yang tahu gaya hidup Kristus itu apa? Up, in, out. Ya, Kristus itu saudara sangat mengasihi Bapa dan tunduk dan taat kepada Bapa. Itu up. Kristus sangat mengasihi murid-muridnya. Dia rela mati dalam mengasihi murid-muridnya. Itu in. Yesus saudaraku sangat mengasihi orang yang terhilang. Sehingga dia datang untuk mencari dan menyelamatkan orang yang terhilang. Inilah gaya hidup Kristus. Nah kalau saudara udah selamat, Kristus mau muridkan saudara, saudara pemagangnya, maka saudara yang saudara belajar dalam pemuritan adalah bagaimana hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ya, nah ini kita nggak ngerti saudara. Jadi itu tujuannya kenapa dia mesti datang sebagai manusia. Kalau kita nggak hidup sama seperti dia hidup saudara, kita nggak bisa jadi pemenang. Nggak bisa. Ya, nah Kristus perhatikan bagaimana dia hidup saudara. Dia terus sama Bapaknya ngobrol terus. Ya, dia punya komunikasi dua arah. Dia selalu dengar suara Bapaknya, dia katakan apa yang dia dengar, dia lakukan apa yang dia lihat dari Bapaknya. Setuju? Yesus koram deo terus tinggal di hadirat Bapa 24 jam. Gak pernah berhenti. Yesus berdoa. Ya saudara, Yesus berdoa.
Yesus saudaraku mempraktekkan puasa. Yesus mempraktekkan apa saudaraku? Ya, disiplin silence and solitude. Ya, dia punya waktu tenang saudara. Nah itu gaya hidupnya Yesus. Yesus mau saudara praktek itu. Ya, Yesus itu saudara ya sangat merenungkan firman Bapaknya, saudara. Dia tunduk dan taat kepada saudaraku kehendak Bapaknya. Ya, Yesus itu saudara praktek. Ya, dia covenant dalam hubungan dengan murid-muridnya, saudara. Ya, dia punya perjanjian. Dia enggak saudara ya mengasihi murid-muridnya ya sementara, tapi saudara dia mengasihi mereka sampai selama-lamanya. Dia enggak akan berhenti mengasihi mereka. Dia mengasihi mereka tanpa syarat. Itu saudaraku yang Yesus praktekkan. Dan Yesus mengasihi orang terhilang. Ya, dia saudaraku selalu cari jiwa. Nah, bagaimana dengan kita, saudara? Nah, inilah gaya hidup yang dia mau kita hidupi, saudara. Ya, kalau kita terus hidupi, kita akan makin serupa dengan gambar Allah. Kita kembali kepada gambar Allah. Yesus adalah Adam yang kedua, saudara. Karena Adam yang pertama gagal jadi contoh hidup, Adam yang kedua, Adam yang terakhir datang menjadi contoh buat kita. Supaya kita bisa jadi serupa dengan dia. Amin. Yang terakhir saudara. Kenapa? Ya, dia saudara harus lahir sebagai manusia. Ya, supaya apa saudara? Supaya dia setelah jadi manusia, dia mati di kayu salib, dikubur, bangkit pada hari ketiga, dia utus Roh Kudus dan dia bisa berdiam di dalam kita, saudara. Ya, Yesus harus jadi manusia supaya lewat proses itu dia bisa berdiam di dalam kita. Nah, saudara, pertanyaannya Yesus diam di dalam kita untuk apa? Ya kan? Banyak orang nggak ngerti, saudara. Saya suka nanya, tahu Yesus kenapa harus diam di dalam kamu? Nggak tahu, Pak. Coba, ya. Kenapa Yesus mesti diam, saudara? Oh, untuk menyelamatkan saya. Loh, untuk nyelamatin saudara, dia nggak perlu berdiam di dalam saudara. Dia di samping saudara juga bisa kan? Untuk bawa saudara ke surga, ditenteng, tendang, dia masuk surga. Nggak usah ada di dalam saudara. Kenapa Yesus mesti ada di dalam saudara? Oh, supaya dia bernubuat. Untuk bernubuat kan nggak perlu di dalam saudara. Di luar saudara bisa, di samping saudara bisa. Oh, kenapa Yesus mesti ada di dalam kita? Ya, supaya dia ngajar kita. Lah, ngajar kita kan nggak perlu ada di dalam kita, di samping kita bisa. Dari sorga pun bisa, teriak aja ngajar, bisa. Tahu kenapa Yesus mau ada di dalam saudara? Satu aja alasannya. Karena dia mau jadi hidupnya saudara. Ya, dia mau jadi hidupnya saudara. Supaya saudara bisa bilang begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Ada yang bilang amin? Jadi kita nggak bisa serupa Kristus, saudara, kalau Kristus nggak berdiam di dalam kita. Nah, inilah saudara, Immanuel itu Allah, sorga datang, bukan cuman tinggal dekat sama kita, menyertai kita, tapi di dalam kita. Keren gak saudara? Amin. Bukan cuma di dalam kita, di dalam gerejanya. Di dalam apa saudaraku, komunitas di antara kita. Wow. Inilah saudaraku Immanuel itu Allah menyertai kita. Di dalam kita dan di antara kita. Ya. Saudara, kita nggak bisa jadi serupa dengan dia dengan cara saudara kita coba mencontoh dia, nggak bisa. Coba deh contoh Yesus.
saudara pasti gagal. Ya, ada cerita saudara, satu kali di satu gereja bikin drama ini saudara, drama Paskah. Nah mereka udah latihan nih, udah bagus-bagus kan. Nah ada satu orang dia disalib saudara, dia jadi Yesusnya. Yang satu jadi tentara Romawinya saudara. Nah yang tentara Romawi saudara, waktu lihat Yesus di kayu salib, dia sabet kan. Tuhan Yesus saudaraku, waduh, ya Tuhan Yesusnya kesakitan banget saudara. Ya, nah kemudian saudara memang yang coba jadi peran Yesus ini dia rada sombong orangnya saudara. Ya, nah waktu tiba ya saudara di kayu salib saudara, nah orang yang jadi tentara Romawi ini, ya saudara dia apa? Dia lupa skripnya seperti apa. Jadi waktu dia saudaraku lihat Tuhan Yesus sudah di kayu salib, dia bingung kan. Ya dia bikin aja, dia punya apa skenario sendiri. Dia tampar-tampar itu Yesus. Yesus yang sombong ini saudara, ini orang yang mau jadi Yesus, dia memang sombong. Dia ditampar terus. Waduh dia gak kuat lagi saudaraku. Ya, akhirnya saudara bukan cuman itu saudara. Ya, dia pikir supaya lebih dramatis, dia ludahi aja saudaraku. Ya, ini tentara Romawi dia ludahi. Puy. Ini Yesus sudah gak kuat saudaraku. Akhirnya dia ludah balik. Puy. Waduh, satu jemaat bingung saudaraku. Ini kok ludah-ludahan di mana ayatnya? Ya, nah ini tambah emosi yang tentara Romawi. Dihajar lagi sampai bengkak-bengkak saudara. Akhirnya yang main Yesus saudaraku. Enggak tahan lagi. Dia bilang begini, Bapa ampunilah dia. Karena dia tahu apa yang dia lakukan Bapa. Kepadamu kuserahkan rohku. Tapi tunggu kalau nanti aku bangkit katanya. Uish, heboh itu drama paling heboh. Nah saudara jangan coba niru Yesus. Kita nggak bisa jadi serupa Yesus dengan meniru Yesus. Kita hanya bisa serupa Yesus. Kalau kita izinkan Yesus yang ada di dalam kita menjadi hidup kita. Hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus hidup di dalam kita. Ada yang bilang amin? Saudara, Yesus ada di dalam saudara. Saya mau tutup dengan sebuah kesaksian saudara. Mungkin sebagian saudara udah dengar kesaksian saya. Ya, waktu pandemi COVID-19 saudara. Saya kena, ya kena apa saudaraku? Ya, kena COVID-19 alfa, waktu itu alfa. Nah alfa itu saudara, berat. Karena waktu itu ya banyak medis kita masih grogi, bingung menanganinya. Saya masuk saudara, 7 hari ya. Tenang-tenang sama istri saya pikir puji Tuhan. Ini ya saudara udah mau baik, dokternya juga udah bilang gini, ya kelihatannya Bapak hari ke-7 pulang aja sama istri. Gak ada apa-apa, udah tenang aja, tenang. Hari ke-7 saudara, tiba-tiba paru-paru saya kena. Dan saudara, hari ke-8 saya mesti dimasukkan ke ICU. Ya, nah saya baru ngerti saudara. Waktu dimasukkan ke ICU, saya nggak pakai ventilator, tapi dokternya bilang kayaknya kita mau coba kamu pakai oxyflow aja. Ternyata saudara, pakai oxyflow itu, wow, jauh lebih menderita saudara. Saya di ruang ICU begini saudara. 7 hari ngelihat tembok. Saudara, aduh itu benar saudara. Stres sekali. Ya, yang paling mengerikan adalah batuknya saudara.
Kita mau tutup mata aja takut saudara. Nanti kalau batuk gimana? Dan batuk terus, batuk terus saudara, nggak habis-habisnya. Mengerikan, saya mau kasih tahu saudara mengerikan. Saudara, pada hari yang kelima ternyata saya anfal. Ya, dokter panggil keluarga saya. Ya, dokter bilang, doain Pak Edi. Ya, dia parah sekali. Kondisinya saturasinya 70. Kalau 60 game over. Mati saudara. Ya, dia makanya keluarga saya dipanggil. Termasuk anak-anak saya yang di Amerika dipanggil. Suruh doain. Saya bersyukur saudara. Waktu itu diumumkan, saya didoain di setiap mesbah doa pagi. Ya mungkin saudara juga ada yang dengar itu, doain. Dan malam itu saudara, dahsyatnya kuasa doa. Malam itu saudara, saya dilawat Tuhan 5 jam. 4 jam pertama saudara. Tahu nggak apa yang Tuhan nyatakan ini? Aku ada di dalam kamu. Jangan takut anakku. Aku sangat dekat dengan engkau. Engkau ada di dalam aku ada di dalam engkau. Itu aja yang Tuhan ngomong. Nah saya mulai dilawat Tuhan 4 jam saudara. Jam yang terakhir saudara, jam yang kelima saya dilawat lebih dahsyat lagi. Sampai saya berbahasa roh yang saya belum pernah ucapkan sebelumnya saudara. Full solid 1 jam itu saudara berbahasa roh. Dan waktu itulah saudara, tenang, damai sekali saudara. Dan kemudian Tuhan ngomong di hati saya, nak, kenapa kamu gak praktek iman yang memindahkan gunung seperti yang aku ajarkan padamu. Ini saya ya mungkin saudara dapat suara Tuhan beda sama saya. Saya itu yang Tuhan ngomong. Ya udah, saya praktek. Ya, Markus 11 itu, iman yang memindahkan gunung. Saya berkata pada pohon ara itu. Saya berkata kepada penyakit saya, dalam nama Yesus pergi, keluar, pindah. Enggak sekali saudara, berkali-kali saya katakan itu saudara. Tiba-tiba, hilang saudara. Batuknya berhenti. Sampai sekarang enggak pernah batuk lagi saudaraku seperti itu saudara. Dan dalam 1 hari saturasi saya naik dari 60 menjadi saudaraku 92. Normal kan? Nah saudara, dokternya kaget, kok bisa begini? Hari berikutnya ya atau malam itu juga saya udah dipindahkan ke ruang normal. Dan saya keluar 3 hari kemudian. Ya tinggal latihan jalan aja saudara. Nah saudara, hari ini saudara, ingat Tuhan mau ada bersama dengan saudara. Dialah Immanuel itu saudara. Saudara berapa banyak hari ini saudara datang ke tempat ini. Saudara belum pernah mengalami Yesus ya lahir di hati saudara. Berapa banyak saudara malam hari ini saudara berkata, Pak Edi saya orang berdosa. Pak Edi saya mau terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya ingat mama saya saudara. Saya doain 38 tahun. Dia menentang Yesus berpuluh-puluh tahun saudara. Menolak, menganiaya saya, pengen usir saya. Tapi 38 tahun kemudian, di 1 hari Natal, saya lihat mama saya datang saudara. Dia duduk di depan. Ketika saya khotbah seperti ini saudara, saya bilang siapa yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini. Di hari Natal ini, kau mau biarkan Yesus lahir di hatimu. Angkat tanganmu.
Angkat tanganmu, saya lihat saudara. Saya lihat sekelilingnya. Tiba-tiba saya lihat mama saya angkat tangan saudara. Dan dia bangkit berdiri. Dia maju ke depan. Dia menangis saudaraku. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Umur 90 tahun. Dia hidup 4 tahun lagi saudara. Dia jadi saksi kemana-mana. Dan terakhir ketika dia mau meninggal saudara. Saya ada di sampingnya. Dan saya menyanyikan satu lagu mengantar dia saudara. Kembali ke rumah Bapa. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya menuntunku. Saya nyanyi lagu itu saudara. Begitu selesai, mama saya bernapas 3 kali. Dan dia pergi dengan tenang sekali saudara. Berapa banyak hari ini saudara, kau datang di hari Natal ini. Apakah Yesus sudah lahir di hatimu? Mari kita tundukkan kepala. Berapa banyak saudara hari ini setelah dengar firman-Nya. Saudara berkata, Pak Edi saya mau terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Tuhan, aku mau Tuhan diselamatkan dari dosa. Aku mau Tuhan mendapat hidup yang kekal. Berapa banyak saudara mau? Kalau saudara mau dan saudara mau, saya doakan saudara. Jangan lihat kiri dan kanan. Kalau saudara mau, saya doakan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Hari ini saudara, mudah sekali. Angkat tanganmu saudara. Kalau saya lihat tanganmu, saya akan doakan. Kalau ada saudaraku yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sekarang juga angkat tanganmu. Ya, angkat tanganmu. Ada lagi. Jangan lihat kiri kanan. Siapa lagi yang angkat tangannya saudaraku? Yang angkat tangannya, yes, Tuhan ada di sini saudara. Bolehkah saudara bangkit berdiri saudaraku? Taruh tanganmu di dadamu saudaraku. Bangkit berdiri. Saya mau doakan saudara. Siapa lagi? Mungkin di ruang extension. Ya, saudara boleh berdiri. Taruh tangan saudara. Dan kita mau saudaraku sama-sama nyanyikan lagu ini sekali lagi. Karena telah lahir seorang anak bagi kita. Seorang anak. Untuk kita seorang putra diberikan pemerintahan di atas bahunya dan namanya pun disebut orang. Oh, nasihat Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, terima kasih Tuhan. Saudara yang sudah bangkit berdiri, saudara. Taruh tanganmu di dadamu. Nah,
ikuti saya berdoa, saudara. Jemaat boleh sama-sama ya mengikuti doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku telah mendengar kabar sukacita. Kau sudah datang menjelma menjadi manusia. Ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau sudah mati di kayu salib. Menebus aku dari dosa. Ampuni aku Tuhan. Aku orang berdosa. Aku mau terima Engkau sebagai Tuhan, Juru Selamatku sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Aku percaya Kau sudah bangkit, memberi hidup yang kekal. Aku terima hidup kekal itu. Di dalam nama Yesus. Mari kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, saudara. Lahir untuk kita, seorang putera diberi pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang sehat aja. Benar Tuhan, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari kita sambut Dia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Sambutlah Dia, oh sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Tuhan, kami mau sambut surga yang sudah turun. Surga yang sudah datang kepada kami. Heaven has come to us. Karena itu Tuhan, kami mau bersukacita hari ini Tuhan. Kami mau merayakan hari kedatangan-Mu, kelahiran-Mu Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang bahagia. Hari penuh dengan sukacita. Karena Engkau sudah lahir buat kami Tuhan. Tuhan, sebentar kalau kami Tuhan kembali ke tempat kami masing-masing melakukan kegiatan kami sehari-hari. Tuhan, kami mau terima berkat dari Engkau Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya terima berkat ini katakan amin. Amin. Selamat hari Natal saudara. Tuhan memberkati saudara. Haleluya.